selamat datang di channel Iwel Sastra Official. Bersama saya Lutul, dan tentunya ada juga Iwel Sastra. Terima kasih Lutul sudah membuka pertemuan kita kali ini di channel Iwel Sastra. Nah Lutul, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menemukan suara boneka. Seru banget nih, karena boneka tanpa suara maka tidak bisa bicara. Iya, ya Lutul ini kan sudah punya model suaranya ya. Iya, Yel. Nah, bagaimana sih caranya supaya seorang ventriloquist bisa menemukan suara bonekanya? Nah, bagaimana tuh caranya, Yel? Nah, itu yang akan dibongkar. Sementara Lutul duduk di sana dulu ya, karena saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya menemukan suara boneka. Jadi Lutul keluar nih. Nggak asik Lutul bisa juga loh menjelaskan ke teman-teman bagaimana caranya menemukan suara boneka. Iya. Percaya deh, percaya. Tapi biar lebih enak menjelaskannya, jadi Lutul di situ dulu. Kan nggak apa-apa dong. Lutul di sini aja. Masa Lutul harus keluar dulu? Lutulnya kayaknya pengen eksis juga. Iya dong, Lutul kan artis. Ya, baik. Untuk menemukan suara boneka, maka banyak cara yang bisa dilakukan. Kayaknya Lutul mendingan duduk di sana aja dulu ya. Di situ tuh. Nah, jadi Iwel bisa menjelaskan dengan lebih leluasa. Oke, teman-teman semuanya, selamat menyaksikan Iwel yang akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menemukan suara boneka. Oke, Lutul, terima kasih. Sebelum kita memutuskan suara boneka kita seperti apa, ada baiknya kita latihan dulu menemukan suara yang pas untuk boneka kita. Tidak perlu ketika latihan itu sudah langsung mempraktekkan teknik ventriloquisme. Kita bisa mencari suara tetap dengan membuka mulut terlebih dahulu, membayangkan kira-kira suara ini cocok nggak dengan boneka kita. Kita latihan dulu mengubah suara-suara kita sehingga nanti kita terbiasa dengan perubahan-perubahan suara yang kemudian kita yakin, wah suara ini paling cocok untuk boneka saya yang karakternya ini. Wah suara ini cocok untuk boneka saya yang karakternya itu. Nah misalnya kalau saya mencari suara itu seperti ini. Aku ingin sekali menemukan suara. Masa? Suara seperti apa yang kau temukan? Janganlah macam-macam. Suara apapun tetap sama. Tidak begitu. Setiap suara itu memiliki karakter tersendiri. Hei, benar juga apa yang disampaikan itu. Bahwa setiap suara itu memiliki karakternya sendiri. Itu adalah suara-suara yang bisa kita pelajari dari film-film kartun misalnya. Atau kita juga bisa mempelajari suara yang biasanya digunakan para dubber ketika mendubbing telenovela misalnya ya. Atau film-film silat. Aku tidak ingin itu terjadi. Bagaimanapun, aku harus bertanggung jawab. Ya, memang. Kau harus bertanggung jawab. Tapi tidak semuanya menjadi tanggung jawabmu. Sudah. Tidak usah diperpanjang lagi. Atau film silat. Hai kakak ketiga, aku ingin mengatakan kepada kakak bahwa aku sudah siap untuk bertempur hari ini. Jangan dulu. Kita belum punya persiapan. Kita akan persiapkan diri dulu, baru kita bertempur. Nah, dengan berbagai macam suara yang kita pelajari tersebut, maka kemudian kita akan cari suara apa yang pas dengan boneka kita. Biasanya, para ventriloquist pemula lebih banyak mengandalkan suara melengking. Seperti ini contohnya. Aku ingin sekali. Aku adalah boneka aku. Seperti itu. Jadi kalau seandainya menggunakan suara seperti itu, nanti karena terlalu mudah ditiru orang, suara boneka kita tidak memiliki khas sehingga memiliki kesamaan dengan boneka-boneka yang lainnya. Nah, dengan memiliki suara boneka yang khas, ini menjadi ciri khas juga untuk boneka kita. Misalnya suara anak-anak. Kalau kita memainkan boneka dengan suara anak-anak, maka kita harus latihan bagaimana suara itu benar-benar persis seperti suara anak-anak. Aku kan masih kecil. Nanti ketika kita sudah ketemu, kita latihan terus sehingga suaranya benar-benar seperti suara anak-anak. Atau ventriloquist laki-laki.
ya ingin memainkan boneka karakter perempuan, maka suaranya itu sebaiknya betul-betul persis seperti suara seorang perempuan. Harus latihan terus. Aku ingin sekali pergi, Mas. Kamu kok begitu sih? Aku nggak suka dengan caramu seperti itu. Aku pingin kamu mengerti perasaanku. Ya kurang lebih ya, harus latihan terus dan mencari. Contohnya begini. Nah, ini saya punya boneka kaos kaki. Ini bisa buat latihan. Ketika saya beli, karakter bonekanya seperti ini. Nah, saya harus menentukan terlebih dahulu ini bonekanya jantan atau betina. Karena kalau jantan dan betina itu kan suaranya beda. Sekarang saya mengatakan ini adalah jantan, berarti suaranya harus suara jantan. Saya harus latihan dulu, kira-kira suara yang cocok untuk boneka ini apa. Aku ingin sekali mempunyai suara yang bagus. Aku ingin sekali punya suara yang bagus. Aku ingin sekali punya suara yang bagus. Aku ingin sekali punya suara yang bagus. Hehehehe, aku ingin sekali punya suara yang bagus. Atau mungkin boneka ini kita anggap udah tua. Berarti dia suaranya adalah suara kakek-kakek. Aku ingin sekali punya suara yang bagus. Aku ingin sekali punya suara yang bagus. Itu berapa tadi pilihan suara. Akhirnya saya memutuskan, ini kan boneka ini boneka binatang jantan. Saya pingin suaranya itu riang. Nah, maka yang pas adalah aku ingin sekali suara yang bagus. Kenalkan, nama aku adalah Alang. Oke. Terus ketika saya sudah mendapatkan suaranya, ketika saya memainkan, saya mulai latihan menggunakan teknik ventriloquisme. Ya, dengan senyum, bibir tidak boleh bergerak ketika bonekanya berbicara. Ya, kita coba. Aku akhirnya menemukan suaraku. Aku sekarang sudah bisa bicara. Oke? Sekarang aku menjadi boneka yang bisa bercerita. Kali ini ceritaku adalah bagaimana caranya memiliki suara yang bagus. Ya, begitulah cara kita menemukan suara boneka kita. Ingat, pertama, suara boneka itu menjadi pembeda boneka kita dengan boneka ventriloquist lainnya. Yang kedua, suara boneka harus sesuai dengan karakter bonekanya. Yang ketiga, kedua cara tadi dijalankan dengan baik, maka kita sebagai seorang ventriloquist setidaknya sudah memiliki modal yang berbeda dengan ventriloquist yang lainnya, sehingga orang bukan hanya ingat kita, tapi juga ingat dengan boneka kita, karena boneka kita memiliki kekhasan, yaitu dari bentuknya dan juga dari suaranya. Karena tadi acara ini saya buka dengan Lutul, maka saya panggil kembali Lutul. Ya, demikianlah tadi Iwal Sastra sudah menjelaskan bagaimana caranya kita menemukan suara boneka. Selamat mencoba. Oke, sampai jumpa lagi ya. Dadah, dadah.